Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila Ilma Irjana dengan NPM 230810-139 dari kelas kecerdasan buatan C081 dengan dosen pengampu Ibu Histivita via SST MCOM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Klasifikasi Ujaran Kebencian pada Media Sosial Twitter menggunakan Support Vector Machine. Pendahuluan, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai platform untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Salah satu platform yang paling sering digunakan adalah Twitter, di mana pengguna dapat dengan bebas mengekspresikan pendapat mereka. Namun, kebebasan ini juga membawa dampak negatif, salah satunya yaitu maraknya ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini dapat memicu konflik sosial dan memperburuk hubungan antar kelompok. Sehingga perlu adanya sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan ujaran kebencian secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi yang dapat mengenali dan mengkategorikan ujaran kebencian di Twitter menggunakan metode Support Vector Machine atau SVM. Lalu di sini ada beberapa permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengklasifikasikan ujaran kebencian di Twitter secara otomatis. Lalu yang kedua ada metode klasifikasi apa yang paling efektif untuk mendeteksi ujaran kebencian. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, digunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM dengan perbandingan tiga jenis kernel, yaitu linear, sigmoid, dan RBF. Lalu, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Twitter dengan teknik crawling dengan jumlah data 100 sampel yang dibagi menjadi 700 sampel data latih dan 300 sampel data uji. Nah, ujaran kebencian ini dikategorikan di dalam beberapa jenis, yaitu suku, agama, antar golongan, ras, dan netral. Lalu ada tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data ini ada dua, yaitu pra-proses data dan ekstraksi fitur. Nah, di pra-proses data ini ada case folding, yaitu mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Lalu ada tokenizing, yaitu memecah teks menjadi kata-kata terpisah. Lalu ada filtering, yaitu menghapus kata tidak penting. Lalu ada steaming, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar. Lalu yang kedua ini ada tahapan pengolahan data yang kedua ini ada ekstraksi fitur. Nah, setelah ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF agar data teks bisa diubah ke bentuk numerik yang dapat dipahami oleh SVM sendiri. Lalu algoritma yang digunakan, nah penelitian ini menggunakan Cell Support Vector Machine (SVM) sebagai metode utama klasifikasi. Nah, tiga jenis kernel SVM yang diuji yaitu ada linear, sigmoid, dan radial basis function atau RBF. Nah, linear sendiri ini cocok untuk data yang memiliki hubungan linear. Lalu kalau sigmoid ini digunakan untuk pola yang lebih kompleks. Lalu untuk RBF ini sendiri cocok untuk data yang tidak terdistribusi secara linear. Lalu di sini ada skenario percobaan. Nah, skenario percobaan ini ada 6. Yang pertama yaitu mengambil data dari Twitter menggunakan teknik crawling. Lalu yang kedua ini ada melakukan penebalan manual terhadap data yang diperoleh. Lalu yang ketiga ini ada melakukan pra-proses data untuk membersihkan teks. Lalu yang keempat ini ada menggunakan metode TF-IDF untuk menggunakan teks menjadi data numerik.
Lalu yang kelima ada melatih model menggunakan SVM dengan tiga jenis kernel, yaitu linear, sigmoid, dan RBF. Lalu yang terakhir ini ada menguji model menggunakan convolution matrix untuk mengukur akurasi. Nah, setelah skenario percobaan, ada hasil percobaan. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa kernel RBF memiliki performa terbaik dengan akurasi 93%. Nah, mengungguli kernel linear dan simoid. Nah, tabel berikut menunjukkan hasil evaluasi model berdasarkan matriks akurasi, precision, recall, dan F-measure. Nah, dapat dilihat kernel linear ini ada dengan akurasinya itu 92, lalu presisinya itu 85%, dan recall-nya 88%, F-measure-nya itu 85%. Lalu ada sigmoid dengan akurasinya itu 92%, lalu ada presisinya itu 90%, lalu recall-nya itu 89%, dan F-measure-nya itu 87%. Lalu ada penelitian RBF dengan akurasinya ini 93% dan precision-nya 84%, recall-nya 86%, F-measure-nya itu 83%. Nah, jadi hasilnya itu kernel RBF yang dapat mengungguli banget apa hasilnya itu. RBF ini sangat-sangat hmm, tinggi hasil akurasinya dibanding sigmoid sama linear dengan akurasinya itu 93%. Gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SVM dengan kernel RBF memiliki performa terbaik dalam mengklasifikasikan ujaran kebencian di Twitter dengan akurasi mencapai 93%. Nah, sistem ini dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau ujaran kebencian di media sosial secara otomatis. Kedepannya, metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan deep learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam klasifikasi teks. Mungkin sekian presentasi review jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.